Pukul 1.30 dini hari, Zhang Guoqiang mengemudikan taksi pelan-pelan di jalanan sepi. Dia baru saja selesai mengantar penumpang dan sedang mencari tempat untuk beristirahat. Ding! Ponselnya berbunyi, menunjukkan titik lokasi sebuah sudut gang di kota tua. Guoqiang mengernyit. Tempat itu, bahkan siang hari jarang ada orang lewat, apalagi tengah malam. Tapi sebagai sopir malam, dia sudah terbiasa dengan hal-hal aneh. Dia pun memutar balik dan menuju lokasi itu. Sesampainya di sana, seorang gadis muda berdiri di tepi jalan, mengenakan gaun putih panjang, rambut hitam tergerai, memeluk sebuah boneka kain kecil. Melihat mobilnya, gadis itu perlahan melangkah mendekat, gerakannya kaku dan berat. Dia masuk ke kursi belakang. Pintu tertutup tanpa suara. "Nona, mau kemana?" tanya Guoqiang lewat kaca spion. Gadis itu menengadah, wajahnya pucat, bibirnya kebiruan, suaranya pelan nyaris seperti bisikan. "Aku mau pulang." "Pulang di mana itu?" Gadis itu menyebutkan sebuah alamat. Guoqiang langsung terkejut. "Itu pemakaman King Shui." Nona, itu kuburan." Ia mencoba memperingatkan. Gadis itu diam saja, hanya menunduk. Tangannya membelai boneka di pangkuannya. Guoqiang merasa udara di belakang tiba-tiba menjadi dingin, seperti ada angin es meniup tengkuknya. Dia menyalakan pemanas dan tetap melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, gadis itu tiba-tiba bertanya, "Om sopir, kamu percaya kemana orang pergi setelah mati?" Guoqiang tertawa kering. Aku nggak pernah mikirin." "Aku juga nggak tahu," bisiknya pelan. "Tapi, kalau mati dan masih ada yang belum disampaikan, apa masih boleh pulang?" Guoqiang mulai merasa merinding. Dia menatap lurus ke depan, tak berani menoleh ke kaca spion. Tak lama kemudian, kabut tebal mulai turun. Cahaya lampu jalan tertelan kabut. Hanya sorot lampu depan yang menembus samar-samar. Guoqiang memperlambat mobil. Anehnya, jalanan yang biasanya ia kenal kini terasa asing. "Masih jauh?" tanya gadis itu. "Sebentar lagi," jawab Guoqiang dengan ragu. "Aku harus cepat pulang. Xiao Bao nunggu aku." Gadis itu mengelus boneka di pangkuannya. Matanya tiba-tiba menatap kosong. "Dia lapar," Guoqiang tercekat. "Xiao Bao anakmu." Gadis itu perlahan mengangguk. Air mata menetes di pipinya. "Dia belum sempat lahir, tapi selalu bersamaku." Guoqiang hendak bertanya lebih lanjut. Tiba-tiba bayangan hitam melintas di depan mobil. Dia menginjak rem sekuat tenaga, jantungnya berdegup kencang. Saat menatap lagi, di depan ada deretan batu nisan, abu dupa, dan uang kertas sembahyang. "Kenapa kita sampai sini?" Guoqiang berkeringat dingin. "Ini sisi lain dari pemakaman King Shui." GPS tidak menunjukkan, sinyal ponsel pun hilang. "Sudah sampai," gadis itu berkata pelan. Membuka pintu, turun, lalu perlahan berjalan masuk ke pemakaman. Langkahnya makin lama makin jauh, akhirnya menghilang di balik kabut. Guoqiang terengah-engah, menatap kursi belakang yang kosong, tapi di sana, boneka kecil itu tergeletak diam, tersenyum aneh. Ding, ponselnya menyala. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Terima kasih sudah mengantarku pulang. Lain kali datang lebih cepat ya, Xiao Bao masih lapar." Sejak malam itu, Guoqiang menyadari. Setiap larut malam selalu ada penumpang yang memesan taksi menuju pemakaman King Shui. Mereka diam duduk di belakang, menyebutkan titik tertentu di dalam kuburan sebagai tujuan. Yang aneh, tak satu pun dari mereka membayar ongkos. Awalnya Guoqiang mengira itu hanya kebetulan, tapi lama-kelamaan makin sering terjadi. Tagihan, bensin, cicilan, semua makin menumpuk karena terlalu banyak perjalanan tanpa bayaran ini. Sampai suatu dini hari, dia diam-diam berhenti di pinggir jalan, melepas tanda taksi, mematikan radio komunikasi. Dia tak lagi mengemudi malam hari, tak lagi menjadi sopir taksi. Namun, kadang saat terjaga tengah malam, ia merasa masih mendengar suara notifikasi ponsel, lalu suara pelan, familiar, berbisik di telinganya. "Om sopir, Xiao Bao masih lapar." Bab 5. Perjalanan ke Telaga Jari hilang. Subuh keesokan harinya, kabut turun tebal di sekitar restoran. Udara terasa lebih berat dari biasanya, dan burung-burung yang biasanya berkicau pagi hari kini diam. Seolah-olah hutan pun tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Bagas menyiapkan ransel.
Di dalamnya, selain logistik dan kompas, ia menyimpan secarik kain putih sisa dari baju adiknya yang ditemukan terdampar di balik akar besar di jalur menuju Matarimba 2 tahun lalu. Ia percaya, sesuatu dari sana masih mengikatnya. Erlangga membawa benda-benda aneh, botol kecil berisi air hitam, lilin dari lemak binatang, dan cermin kecil yang diikat dengan benang merah. Kita akan butuh semua ini, katanya. Telaga itu bukan tempat biasa. Setiap orang yang ke sana akan melihat sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang paling mereka takuti. Kalau kalian tak siap, entitas itu akan membuat kalian menetap selamanya. Nia hanya mengangguk. Matanya sudah kosong. Sejak melihat wujud dirinya sendiri malam sebelumnya, ia tak bisa tidur. Suara-suara dalam kepalanya semakin sering berbisik. Bahkan kadang, ia merasa tubuhnya bukan miliknya lagi. Jalur menuju Telaga Jari Hilang menyusuri lembah curam dan hutan yang tak pernah tercatat di peta modern. Di tengah perjalanan mereka bertemu pohon-pohon yang terbelah secara alami. Namun bagian dalam batangnya seperti hangus terbakar. Erlangga memperhatikan dengan cemas. Tanda awal, api tak pernah sampai ke sini. Tapi entitas itu membakar dari dalam. Saat senja turun, mereka mendirikan tenda di bawah batu besar. Malam itu, Bagas bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat adiknya berdiri di tengah danau dengan gaun putih. Tapi matanya dipenuhi belatung, dan suaranya serak seperti suara tua. Kau datang tapi bukan untukku, kau membawa dia. Bagas terbangun dengan peluh dingin. Namun saat melihat ke samping, ia terkejut, Nia tak ada di dalam tenda. Mereka menemukan Nia beberapa ratus meter dari tempat perkemahan, berdiri di depan pohon besar dengan tangan terangkat ke udara, berbisik dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Di hadapannya, seekor rusa mati tergantung terbalik, isi perutnya terbuka. Erlangga segera mengangkat cermin kecil dan memantulkannya ke arah Nia. Seketika, Nia jatuh pingsan. Dia sudah mulai digunakan sebagai wadah, tapi belum sepenuhnya terbuka, kata Erlangga. Kita harus sampai di telaga sebelum waktu mereka, pukul 3:13. Bagas bertanya, siapa mereka? Erlangga menjawab lirih. Orang ketiga. Bukan satu entitas. Dia banyak. Tapi hanya satu yang dominan. Yang lain. Pecahan-pecahan dari ketakutan manusia selama berabad-abad. Semakin mereka mendekat, suasana hutan menjadi lebih tidak masuk akal. Pohon-pohon mulai tumbuh dengan arah terbalikakar ke atas, daun ke tanah, suara gemericik air terdengar, tapi sungainya mengalir ke atas langit, dan bau daging busuk semakin menusuk. Tepat pukul 3:13, mereka tiba di pinggir Telaga Jari Hilang. Airnya hitam. Tak ada riak. Tak ada suara. Hening yang menusuk telinga. Di seberang danau, samar terlihat sosok-sosok manusia berdiri dalam diam. Ada puluhan, semua menghadap ke arah mereka. Tapi ketika Bagas menyalakan senter, tak ada siapa-siapa. Namun di bayangan air telaga, mereka masih berdiri di sana. Memandang, menunggu. Erlangga menggenggam botol air hitam dan berkata, kita sudah tak bisa mundur. Telaga Jari Hilang tak seperti danau lain. Ia bukan hanya wadah air, melainkan cermin tak kasat mata yang memantulkan bagian terdalam dari setiap jiwa. Saat Bagas, Nia, dan Erlangga berdiri di pinggirannya, udara terasa seperti membeku. Waktu tampak melambat. Erlangga memulai ritualnya. Ia menaburkan abu dari botol ke tanah, lalu meletakkan cermin kecil di atasnya. Ia menyalakan lilin berlemak dan mulai membaca mantra dari selembar kertas usang. Tertutup waktu, tersembunyi dalam bayang. Yang datang tak boleh kembali, yang melihat tak boleh membawa. Nia mulai gemetar. Dari tubuhnya, muncul suara-suara, bukan dari mulutnya, melainkan dari dalam dadanya. Seolah dada itu adalah pengeras suara. Tawa, jeritan, bisikan, suara anak-anak, orang tua, wanita menangis, hingga lolongan aneh yang tak bisa dijelaskan. Bagas memegangi Nia, tapi kulitnya terasa dingin seperti batu nisan. Tiba-tiba dari telaga muncul tangan. Kurus, panjang, dan berjumlah lebih dari 10. Mereka merangkak dari air hitam, namun tidak meninggalkan percikan. Di tengah-tengah mereka, sosok besar perlahan muncul. Wajahnya tak punya mata, tapi dari tempat matanya mengalir darah pekat. Mulutnya terbuka lebar, dan dari dalamnya keluar suara-suara penonton live stream yang dulu ikut terinfeksi.
Kita sudah lihatmu dan kita akan membawamu. Erlangga berteriak. Kita harus mengorbankan sesuatu. Sesuatu yang mengikat kalian ke tempat ini. Bagas menggigit bibir. Ia tahu. Kain putih adiknya itu adalah jembatan antara dirinya dan entitas ini. Dengan gemetar, ia membuang kain itu ke telaga. Tangan-tangan makhluk itu langsung berebut meraihnya, dan sosok besar itu meraung seperti ribuan petir yang pecah bersamaan. Namun itu belum cukup. Nia tiba-tiba berlari ke arah cermin ritual. Ia berlutut dan menatap langsung ke dalamnya. Bayangannya di cermin bukan dirinya, tapi seorang wanita tua dengan mata 1000 lubang. Ia tersenyum dan berkata, "Kamu milikku sejak kecil, aku hanya menunggu waktunya." Nia menjerit dan menghantamkan kepala ke cermin itu, memecahkannya. Saat itu juga, lilin padam. Udara kembali bergerak. Tangan-tangan yang menjulur ke daratan lenyap satu persatu. Telaga kembali tenang. Tapi Nia terkapar, tidak bernapas. Setelahnya, Bagas dan Erlangga membawa tubuh Nia kembali turun gunung. Tapi tubuh itu semakin lama semakin ringan. Saat mereka mencapai kaki bukit, tubuh Nia hanya tinggal baju yang kosong. Tidak ada darah, tidak ada luka. Ia hanya menghilang. Sejak saat itu, restoran mulai sepi. Mitos menyebar bahwa siapapun yang kembali dari Telaga Jari Hilang akan meninggalkan bagian jiwanya di sana. Para pendaki mulai menghilang satu persatu. Namun yang paling aneh, foto-foto yang diunggah oleh pengunjung kini mulai memperlihatkan seseorang. Sosok wanita dengan mata hitam berdiri di latar belakang, selalu menatap kamera, selalu sedikit lebih dekat di setiap gambar berikutnya. Dan restoran itu, meski sudah ditinggalkan, lampunya kadang menyala sendiri saat malam tiba. Di dapur, terdengar suara perempuan tertawa lirih, seperti sedang menunggu tamu berikutnya.